kita akan melihat pada pagi hari ini tentang karunia roh, ya, seperti yang saya janjikan pada 2 minggu yang lalu. Kita akan melihat bagian-bagian firman Tuhan. Pastinya saya tidak akan membahas satu persatu tentang karunia roh ini, tetapi saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lahir baru, saudara pasti diberikan karunia-karunia, ya. Dan mungkin dari apa yang kita lihat pada pagi hari ini, di situ ada Anda dan saya, ya. Dan kemudian maksimalkan itu. Sekali lagi seperti 2 minggu lalu saya katakan, ini bukan karunia roh, bukan karena kita berbuat yang paling baik, kita paling benar, kita paling suci, doanya paling panjang, atau lebih banyak waktu, enggak. Namanya karunia itu diberikan hadiah, ya. Itu hadiah. Kadang-kadang kita nggak sadar dengan apa sih karunia saya, gitu kan. Mungkin saya menghabiskan banyak waktu dalam perjalanan hidup saya sampai hari ini, ya. Usia saya 52 benar ya? Saya sering bingung dengan usia kan. Sampai, bukan dari lahir ya, tetapi mulai dari saya lahir baru, ya, saya mencari saya ini di mana sih, gitu ya. Karunia saya apa, gitu. Karena itu memang tertulis di dalam Alkitab tentang karunia-karunia. Sehingga ketika saya menemukan itu, saya akan lebih maksimal. Ketika Anda menemukan itu, karena itu kan diberikan dengan cuma-cuma. Kita kadang-kadang, kenapa begitu? Itu bukan sesuatu yang bisa ketika kita menemukan atau belum menemukan, kita mempelajarinya, ya, kita mempelajari. Tetapi karunia itu dia keluar dengan begitu saja tanpa kita mempelajarinya. Seperti misalnya contoh karunia bernubuat, namanya kita belajar tentang nubuat. Tentang karunia bahasa roh, namanya kita belajar. Kalau bahasa roh diajarkan, itu bukan karunia. Bapak bicara begini, Bapak diajarkan, itu bukan karunia. Tetapi ketika itu keluar dengan sendirinya, itu karunia. Oke, kalau kamu mau menyembuhkan orang, begini caranya, bukan diajarkan. Tapi ketika kita turun, kemudian tiba-tiba ada berapa orang di situ, satu orang berdoa, dia nggak semua, 2 orang, satu lagi berdoa nggak, tapi satu orang yang biasa saja. Jam doanya mungkin sedikit, nggak punya jabatan apa-apa di gereja atau apa, tiba-tiba dia cuma berdoa begini tuh, karena orang itu sembuh. Karunia kesembuhan ada sama dia. Itu karunia, bukan karena dia belajar, tetapi itu pemberian, seperti hadiah. Ya. Kalau kita ulang tahun, bukan ada orang tua janji, kalau kamu baik, kalau kamu prestasi gini, nanti di ulang tahun kamu nanti papa mama kasih hadiah ini ya, gitu. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang, mungkin dari mana atau apalah, tiba-tiba dia ngasih sesuatu. Bukan di ulang tahun, bukan di kita lagi prestasi, bukan waktu kita lulus, bukan karena kita hebat, bukan. Dia tiba-tiba dikasih aja begitu. Itu karunia. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita juga diberikan cuma-cuma. Karunia roh juga begitu. Dan sangat baik sekali jika kita mengenal karunia roh ini, sehingga kita akan berjemaat bersama-sama di tempat ini, dan kita akan sama-sama memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, kalau kita sudah tahu, berdoalah untuk itu, bukan untuk mempelajari, tapi berdoa untuk mengetahui di mana Tuhan. Tiba-tiba saja dia, ketika Anda melakukan, tiba-tiba saja dia keluar. Bisa Anda menyadarinya, bisa orang lain yang menguatkan itu, bisa orang lain yang kasih tahu sebenarnya kamu ini loh, gitu. Bisa seperti itu, ya. Oke, kita lihat dulu bagian firman Tuhan tentang karunia-karunia roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12, ya. Kita mulai dari ayat 12. Saya baca, saudara mengikuti saja ya, nggak usah baca bersama-sama karena agak sedikit panjang. Jadi saya baca, saudara mengikuti. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, ya.
Di dalam satu tubuh ada mata, fungsinya untuk melihat, ada telinga, fungsinya untuk mendengar, ada hidung, fungsinya untuk mencium, ada mulut, fungsinya untuk mengunyah, berkata, ya, gigi mengunyah, kemudian mulut itu untuk berkata-kata. Ada tangan untuk bekerja, ada kaki untuk berjalan, dan semua di dalam tubuh manusia ada fungsinya. Dan fungsinya itu pasti berbeda-beda, tetapi itu ada di dalam satu tubuh. Tubuhnya namanya mendi misalnya, seperti itu ya. Nah, di dalam Kristus, tubuh yang ada, tubuh Kristus, dia punya masing-masing fungsi, ya. Nah, fungsi itu diberikan, itulah namanya karunia. Sederhana, saya menggunakan bahasa ini ya, supaya kita gampang dan mudah untuk menangkap. Namun kepalanya adalah Kristus dan tubuhnya adalah tubuh Kristus. Nah, itu dikatakan bahwa sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saya tidak akan bahas ayat per ayat, akan terlalu lama. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Bisa nggak gitu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? 17. Oh, sampai 16. Oh iya. Andaikan tubuh, tadi telinga ya, oke, nggak apa-apa. Andaikan tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakiku. Ya? Tulisan apa sih itu, David? Ku. Tadi dia bilang punya. Ku atau nya? Nya. Berarti nyanya ini bukan huruf kecil. Nyanya bisa, kalau huruf kecil berarti bisa Medi, bisa David. Tapi nya huruf besar. Kita ulang lagi di terakhir. Seperti yang dikehendaki nya. Bukan ku. Aku maunya ini, aku maunya itu, aku ngambil ini yang paling bagus, aku ngambil ini enggak. Aku suka yang itu. Kalau anak-anak kita bawa ke toko, aku mau ini, aku mau ini. Karena tidak. Seperti yang dikehendakinya, bukan dikehendaki gereja misalnya. Misalnya pimpinan, kamu ini ya, kamu ini ya, enggak. Bukan kehendaknya, kehendaknya. Kemauannya. Maka kita harus jeli melihat apa yang Tuhan percayakan pada kita. Nya. Ya. Oke, ayat 28 sampai 30. 1 Korintus 12 ayat 28. Oke, terima kasih. Ya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Itu yang Allah tetapkan. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, kemudian adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Perhatikan ini, perhatikan. Jadi bahasa roh itu karunia, tapi ada tanda di dalam ayat yang lain kan, tanda baptisan Roh Kudus itu berbahasa roh. Ada juga yang enggak. Kita enggak permasalahkan itu, ada yang bahasa, ada yang enggak. Yang penting terima baptisan roh, karena memang seperti itu. Ya, di GW juga begitu. Di dalam Alkitab juga seperti itu. Tetapi kalau dia selalu menggunakan bahasa roh, itu karunia. Jadi karunia bahasa roh tidak bisa dipakai
memaksakan bagi semua orang kalau dia nggak punya karunia itu. Gitu. Saya punya karunia itu, tetapi saya tidak selalu menggunakan itu, apalagi di tengah jemaat. Ada banyak keterangan tentang itu. Kalau di tengah jemaat kita menggunakan itu, ada satu orang dari luar datang ke sini, dia tidak tahu tentang itu, dia akan bilang orang itu gila. Apa yang dia ngomong? Makanya Paulus menyarankan supaya ada yang berbahasa roh, ada juga yang menafsirkan, sehingga orang itu akan masuk dan memuliakan Tuhan dengan apa yang dikatakan oleh orang yang berbahasa roh itu. Dan orang itu akan berkata, oh, Tuhan ada di sini. Itu ada ayatnya. Ya, jadi ketika orang itu berbahasa roh, ada yang menafsirkan. Kalau bisa tidak yang menafsirkan, lebih baik dia diam, atau dia menggunakannya di rumah sendiri. Karena bahasa roh itu untuk membangun rohnya. Kadang-kadang dia harus berbahasa, berdoa dengan bahasa yang tidak dimengerti. Berdoa sehat banyak menggunakan itu. Karena ketika kita gunakan bahasa yang biasa, ini susah. Ini bicara alam roh. Ketika kita menggunakan bahasa yang biasa, apalagi itu doa peperangan, itu cuma sampai, dia ada di dalam kitab, itu cuma sampai di atap langit, atap rumah. Tapi bahasa roh itu tembus, karena itu nggak bisa dimengerti oleh siapapun. Kita juga nggak ngerti. Tapi kalau Allah memberikan karunia untuk mengerti, kita akan tahu. Kita kan bisa bedakan dia itu sedang berdoa atau dia bermazmur dalam bahasa roh. Kita bisa bedakan. Yang bisa membeda-bedakan roh. Ya, ada yang bermazmur seperti pemimpin pujian, dia bermazmur misalnya dalam bahasa roh, dia bermazmur juga. Habis itu dia kan menerjemahkan sendiri. Engkau baik Tuhan, dengan bahasa itu dia yang terjemahkan sendiri. Makanya yang diberikan karunia bahasa roh, minta kepada Tuhan untuk bisa menerjemahkan itu kalau nggak ada orang lain. Sehingga orang yang datang, orang asing, dia bingung, nggak bingung lagi, dia akan, oh Tuhan ada di sini, dia terberkati dengan itu. Seperti itu. Juga ada aturan-aturan di dalam jemaat. Jadi tidak salah bahasa roh, dan jangan menentang kalau kita tidak tahu, ya, karena kita tidak tahu kan. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu, lebih bagus kita diam. Nah, yang tahu, kalau tidak ada yang menerjemahkan, itu juga lebih baik kita diam, supaya ketika ada orang lain, dia tidak bingung. Ya, kalau ada yang menerjemahkan atau kita sendiri menerjemahkan, ketika kita berbahasa roh, bermazmur, kita menerjemahkannya akan memberkati orang yang tidak mengerti. Itu maksudnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sudah ayat 30. Nah, di 1 Korintus pasal 12 ayat 12 ayat 8 sampai 12, kemudian ayat 28 sampai 30, di sana ada 11 karunia. Dari yang kita sudah baca tadi, yang saya sudah baca, itu ada 11 karunia. Saya akan uraikan kembali. Yang pertama, karunia berkata dengan hikmat. Karunia berkata, saya nggak akan panjang-panjang, tapi minimal ada sedikit. Kalau yang saya nggak tahu, saya lompat gitu ya. Saya nggak akan paksa yang saya nggak tahu. Tapi karunia dalam bahasa, dalam hikmat, itu nggak dicari-cari hikmat itu. Ya. Hikmat dunia berbeda dengan hikmat Tuhan. Beda. Dia adalah seorang yang berhikmat. Dia mendapat hikmat dari Tuhan. Orang yang ketika dia menyampaikan, dia sendiri nggak tahu. Itu bukan lagi dirancang-rancang sama dia. Misalnya, entar kalau saya ketemu orang itu, saya mau ngomong begini. Itu bukan hikmat. Enggak. Tetapi ketika dia berjumpa dengan seorang atau ada sesuatu, kemudian dia harus memutuskan. Dia nggak tahu situasi kondisi apa yang terjadi di sekitarnya. Tiba-tiba dia berbicara. Dia harus memutuskan, karena semua orang seperti Salomo. Saudara ingat? Salomo, peristiwa Salomo, ya. Ada 2 orang ibu bawa 1 anak, bawa 1 anak, kemudian dua-dua mengaku anak itu punyanya 2 orang ini. Dan Salomo yang penuh dengan hikmat Tuhan, dia bilang begini, oke, yang mengaku mamanya bunuh anak ini. Yang bilang ini mamanya dari anak ini bunuh. Yang satu bilang, oke, bunuh saja. Yang satu bilang, jangan, kasih jawab dia, kasih saja pada dia. Salomo berkata, mama yang asli yang ini. Karena mama yang asli tidak akan mungkin membiarkan anaknya dibunuh. Itu hikmah.
Salomo nggak ujuk-ujuk dikasih tahu sama ibunya, entar ada orang ini, entar kamu ngomongnya begini ya raja ya, enggak. Dia punya karunia hikmat. Hikmatnya melebihi semua raja di dunia ini. Tiba-tiba dia bisa berkata begini. Ada di antara kita yang memiliki itu. Ya, itu ada sama Ibu Gembala, itu ada sama Pak Edi. Mungkin juga ada sama kalian, ada sama kita yang lain. Hikmat. Mungkin juga ada sama Stefan. Seperti nama Elsie Lekoner. Ya, ingat Ibu Stefan. Hikmat. Itu tidak dipelajari. Itu tiba-tiba. Itu bukan semuanya. Itu diberikan Tuhan. Bukan sesuatu yang sudah dipersiapkan. Itu karunia. Bukan bawaan dari lahir. Nah, itu karunia. Tetapi kita semua juga harus berhikmat, ya. Kita harus berhikmat, tetapi ada orang yang diberikan karunia khusus untuk itu. Di dalam mengambil keputusan, di dalam pilihan-pilihan. Kita semua bingung dengan itu. Seperti saya juga bingung kan, ini bagaimana ini. Tiba-tiba akan muncul satu orang, dia berhikmat, begini, gitu. Oke. Kemudian karunia iman, pengetahuan. Karunia pengetahuan. Wali, ada orang yang terlahir, memang IQ seperti kita minggu lalu ya. Pada tadi menyatakan kasih tahu tentang SQ gitu. Itu ada yang dari sejak lahir itu memang begitu ya. Ada yang seperti itu memang udah punya IQ yang tinggi gitu ya. 160 paling tinggi berapa di Indonesia? Habibie itu berapa? Itu udah lahir, dari lahir IQ-nya tinggi. Tetapi ada orang yang nggak tahu S-nya berapa, yang nggak tahu dia kuliah atau enggak. Tetapi ketika tiba-tiba dia bisa tahu segala sesuatu ini apa gitu. Itu pengetahuan. Ya. Dia tahu ketika sudah lahir baru, Roh Allah memberikan kepada dia pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oke. Kemudian karunia iman. Karunia iman. Ada iman yang konyol ya. Tapi kita harus semua beriman. Kita semua harus beriman kepada Tuhan. Ya. Kita beriman membangun gereja ini lebih besar lagi untuk membuat 1000 orang. Begitu. Kalau dia nggak punya karunia itu, dia berusaha mati-matian. Segala cara dia akan lakukan. Tetapi ada orang yang memang punya karunia iman. Itu kalau saya baca itu Coyong. Ini imannya gini, dari sepeda ini dia punya karunia iman. Yang nggak punya dimiliki orang lain. Dia bisa berkata itu dan dia percaya itu terjadi. Ada juga kita harus beriman, bukan berarti kita nggak punya karunia iman nggak usah beriman gitu enggak. Tapi ada karunia untuk itu. Kalau nggak punya yang besar-besar itu nggak usah yang besar-besar. Makanya akan ada berlaku ayat yang lain, berpikirlah sesuai dengan kemampuanmu, takaran yang ada padamu, itu saja gitu. Itu yang nggak punya karunia. Tapi ada yang punya karunia iman, dia besar. Tapi ingat, kalau punya karunia iman, ada yang nggak punya konyol. Konyol saya bilang, kenapa? Ada yang bangun besar sekali, tapi akhirnya terlilit dengan segala sesuatu yang harus, wah bagaimana nih nanti sebentar nanti ini begini, itu konyol. Ya. Misalnya bangun gereja besar sekali, ternyata harus utang, misal contoh begitu. Oh kamu beriman loh, beriman itu konyol. Kalau iman itu ketika lakukan ini, wah itu terjadi nggak perlu harus usaha-usaha lain yang apa? Yang menghalalkan segala cara gitu, itu mau bukan iman, gitu kan? Oke, kita lanjut. Karunia menyembuhkan. Ya itu seperti kata saya tadi. Udah satu orang, oke saya ini berdoa ini, saya punya bawa daun kelor, saya nggak punya karunia menyembuhkan. Ini ya, ini. Doain saya. Ini punya, dia bawa setiap hari gitu. Ada orang yang sederhana aja doanya. Anak
kecil coba. Kadang-kadang saya kalau waktu masih kecil, yang anak-anak masih kecil, saya nggak minta berdoa siapa-siapa. Saya minta dari 3 anak ini berdoa. Satu aja yang siapa berdoa. Atau yang tua, Hila, atau yang kecil, Happy. Karena saya tahu Glory mungkin bukan begitu gitu ya, bukan kami yang itu, tapi Happy atau Hila. Doain mami, gitu. Sederhana doa mereka dan sembuh. Gitu. Ya, kita nggak tahu, mungkin di anak-anak kita, gitu, kita nggak tahu. Itu nggak perlu datangin ke pendeta yang hebat kalau dia nggak pernah punya karunia penyembuhan. Ya, itulah karunia. Itu bisa ada sama kita juga. Loh, kalau anak-anak bisa, kita nggak tahu orang pemberinya Tuhan. Tapi kita dia masih anak-anak, kita nggak tahu orang tuanya kasih bukan kita. Ya kan? Mau kecil kan, mau orang tua kan, mau siapa saja, kalau dia mau berkenan sesuai dengan yang dikehendaki, dia dikasih. Oke. Kemudian mengadakan mujizat. Saudara pernah dengar ada hamba Tuhan orang mati bangkit kembali, ya kan? Kemudian Musa air menjadi darah, seperti itu tuh mengadakan mujizat ya. Itu ada orang punya kami atau apalah. Saudara lihat saja, apakah saya juga pernah tiba-tiba ini botol aqua jadi Fanta, mujizat kan? Mungkin saudara bisa, itu mas sulap ya. Kemudian bernubuat. Bernubuat ini seperti jadi bahasa roh. Ketika seorang berbahasa, itu bahasa itu bisa pujian penyembahan, bisa doa, bisa doa. Orang yang bisa membedakan roh, membedakan bahasa roh itu dia akan tahu orang ini lagi menyembah. Jadi jangan biasanya dia menerjemahkan apa yang ini, atau orang ini sedang berdoa. Oh dia lagi berdoa. Kelihatan bentuk bahasanya itu beda. Ada yang sedang menengking, ya itu. Tapi ada pesan Tuhan mau disampaikan. Misalnya dalam satu kelompok doa, ada pesan yang mau disampaikan. Orang yang membedakan ini, dia tahu ada pesan. Maka dia akan berdoa, tolong siapa yang bisa menerjemahkan pesan ini? Atau orang itu sendiri, atau bisa juga yang bisa membedakan nubuat. Paulus menyarankan supaya tidak terlalu banyak, lebih bagus bernubuat, berbahasa, menangkap pesan Tuhan dan pesan itu disampaikan. Itu lebih membangun jemaat. Sayang sekali kalau ada pesan tidak diterjemahkan. Ya, jadi itu nubuat. Dan kemudian nubuat ini kebanyakan dia punya jawatan itu nabi. Nubuat ini bukan kubuat. Nubuat bukan kubuat. Karena aku tahu masalah, maka kubuat. Supaya ketika aku bawa khotbah, aku kan sampaikan itu kubuat. Kadang-kadang saya dapat marah, bukan dapat marah. Kadang-kadang orang pulang terus tidak mau lah saya permuka kakak. Firmannya nyinggung kita lah, bukan kubuat, aku nggak tahu masalahmu. Di firman juga bisa seperti itu. Ya, saya nggak tahu masalahnya. Ketika ini saya cuma dengar, oh ini, saya nggak pelajari sebelumnya, tiba-tiba bisa saja berubah ketika saya duduk. Bisa berubah. Sampaikan ini. Ntar ada yang terima, sampaikan ini. Maka saya menyampaikan itu. Tanpa saya mau pelajarinya, baru ayatnya di mana kan saya bodoh. Ayatnya di mana? Gitu. Tiba-tiba dia akan terbuka begitu saja. Bisa pesan itu lewat khotbah, bisa pesan bahkan lewat pujian, bisa pesan itu lewat musik. Di misalnya Sofyan, David, kemudian Theo main musik. Mereka main musik dia ngalir begitu. Tiba-tiba ada yang duduk di sana, misalnya Meyun. Meyun ini lagi dengar suara musik ini lagi ini. Tiba-tiba dia menangkap pesan Tuhan lewat musik ini. Cuma dia menangkap. Nah, gitu. Itu wah luar biasa, itu pengalaman bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Ya. Itu pekerjaan itu sulit untuk dipahami dengan pikiran kita, nalar kita sulit dipahami. Tapi itulah seperti itu. Jadi nubuat. Ya. Nah, kemudian membedakan macam-macam roh. Kemudian berbahasa lidah, itu saya ada khusus pembahasan bahasa lidah. Paulus membahas itu secara khusus, ya. Jadi bahasa itu karunia, sama seperti karunia kesembuhan. Itu nggak harus semua orang punya karunia kesembuhan, ya. Tetapi yang punya itu bersyukur kepada Tuhan. Dan bahasa lidah tidak diajarkan seperti semua karunia.
Oke, kalau ini ikuti saya. Nggak bisa. Itu dia, bukan kita. Ikuti, ikut terus. Saya sudah berapa tahun di tempat ini. Ikutin. Oke, terus. Wah gitu. Kemudian bergetar seluruh dunia. Bukan dunia sini maksudnya. Bergetar semuanya. Itu bukan. Tidak diajarkan. Itu mengalir begitu saja. Nah ketika itu mengalir, apalagi dalam kelompok doa ya, biarkan. Karena Tuhan sedang melawat dia. Tapi kalau dalam pertemuan jemaat, lebih baik ditenangkan. Ya, tapi kalau dalam kelompok doa, biarkan. Mungkin ada pesan, ada doa atau apa, itu dalam kelompok doa. Ya, tapi kalau dalam berjemaat seperti ini, ditenangkan. Kalau gembala atau semuanya tenang, itu kan kelihatan murninya, siapa murninya, kemudian yang akan keluar dengan sendiri dia sendiri itu. Tapi kalau dia dari dagingnya, dia juga akan tunduk. Tapi kalau terus-terusan kita dekati terus saja, dia akan diam. Itu karunia berbahasa lidah, jadi tidak diajarkan. Namanya karunia itu diberikan Tuhan sesuai dengan, tidak semua punya hikmat. Karunia hikmat, tidak semua punya karunia kesembuhan, dan tidak semua punya karunia berbahasa roh. Ya. Kalaupun ada, akhirnya semua jemaat berarti satu gereja itu bisa, kita tidak bisa menyalahkan. Berarti memang dikaruniakan semuanya, tapi tidak diajarkan. Ingat baik-baik, tidak diajarkan. Seperti hikmat tidak diajarkan, seperti nubuat tidak diajarkan, seperti berdoa punya karunia kesembuhan tidak. Dia keluar dengan sendirinya atas perintahnya, atas kehendaknya, bukan kehendakku, kehendaknya. Ketika dia menghendaki saat itu orang itu sembuh memakai kamu, maka orang itu sembuh atas kehendaknya, bukan kehendakku, sehingga aku tidak bisa bermegah dengan semua karunia-karunia itu. Aku punya ini, kapan kamu punya? Kamu cuma dikasih kok, dan sewaktu-waktu bisa diambil lagi. Kamu gak punya apa-apa. Ada orang yang merasa hebat, ya. Wah saya hebat, saya bisa begini, saya bisa menemukan banyak orang, saya bisa begini. Siapa kamu? Kamu ditutup saja sebelah mata, buta setengah, atau mulut gak bisa keluar suara. Kamu siapa? Kita siapa? Dia segalanya. Dia segala-galanya. Kita bukan siapa-siapa dalam hal karunia. Kemudian ada yang menafsirkan bahasa lidah. Kemudian yang 10 karunia melayani. Dia suka sekali melayani. Bawa makanan. Dan saudara pikir bahwa makanan itu bukan karunia melayani. Dia suka sekali. Dia suka sekali ngebersihin gereja. Suka sekali melayani. Tiba-tiba yang telepon, makan yuk. Suka melayani. Itu karunia khusus karena saya nggak punya karunia itu. Nggak tahu bikin kue. Mau traktir juga nggak punya uang mau traktir. Yang suka traktir Ibu Nila misalnya. nggak punya karunia itu saya. Saya punya sekali satu karunia, menikmati. Makanya badannya besar. Oke, selanjutnya karunia memimpin. Karunia memimpin itu nggak semua punya. Oke, next. Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Kita lanjut. Tadi sudah 11 karunia ya. Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 saya akan baca. Demikianlah kita mempunyai karunia berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Perhatikan setiap kata-kata ini ya. Jadi kita punya karunia berlain-lainan menurut kasih karunia. Bukan menurut kebaikanmu, kamu yang paling banyak baik, berbuat baik, kamu yang paling banyak ini enggak. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Lanjut. Ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 ada tambahan
yang sebelum-sebelumnya sudah termasuk seperti yang saya sudah jabarkan. Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 itu ada tambahan yang belum saya sebutkan tadi, yaitu karunia mengajar. Ya. Jadi karunia mengajar itu ini karunia yang ke-12, tadi yang 11 tadi karunia memimpin. Kemudian dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 ada karunia mengajar. Ya. Kalau dia mengajar itu guru atau saudara akan melihat kalau dia ngomong atau apa, dia ngomongnya secara sistematis. Dia akan ngomong ini gini detail, ini gini. Kalau dia khotbah, dia akan pakai seperti itu. Saudara lihat saya dengan pendeta Ade bedanya apa? Saya nggak punya struktur. Ya, kalau Pak Ade khotbah ada. Jadi SQ ini karunia mengajar. Ya. Guru. Itu karunia yang gak dimiliki sama orang lain, saya gak punya. Belepotan saya ada dari bawah ke atas, dari atas ke tengah, seperti itu saya ngikutin aja menurut saya punya mood. Nah, memang saya gak punya karunia yang mengajar. Jadi ada yang bisa kasih tahu sama anak-anak atau dia akan dikasih tahu detail seperti seorang guru, itu karunia. Kemudian yang ke-13 karunia untuk menasihati. Karunia menasihat itu seperti seorang konselor, ya. Kalau saudara coba perhatikan, tiba-tiba aja orang itu nelpon kita, tiba-tiba orang itu siapa kita gitu ya, misalnya An di mana? Gitu dia punya masalah. Kita bagi Pak An, kita tipe orang lain contohnya. Tapi maunya dengan An, gini. Seperti itu ya. Dia curhat, dia ini. Mungkin An cuma diem aja, mungkin An nggak bisa kasih jatuh, tapi dia rasa nyaman ngomong. Mungkin cuma 1, 2 kata, 3, 4, 5 cuma begitu, tapi dia banyak sekali orang yang mau share ini, pokoknya dia mau baik, mungkin ya. Dan saya senang sekali loh kamu mau baikkan ini, itu karunia menasihati. Padahal dia nggak panjang. Ya. Saya kalau butuh nasihat atau apa, saya pasti pergi Pak Ibu Gembala, Pak Ibu ini. Dia cuma ngomong sedikit, begini. Nggak usah panjang, dia akan kasih ini, gini, karunia menasihati. Ya. Oke, mungkin Anda juga ada seperti itu. Mungkin David punya karunia menasihati, nanti dia akan nasihati Tante Mary. Kita kan nggak tahu. Oke. Kemudian karunia membagi-bagikan sesuatu. Ini orang kalau begini nih, yang ada sama dia pokoknya sama, bahkan ini dia mau kasih semua itu. Kalau dia pasangannya nggak bisa ngikutin iramanya dia pasangan nggak mau miskin orang ini, semua dikasih ke orang. Dia memang punya karunia itu. Apa saja dia mau bagi, Ini kalau ini baru buat tahu mana. Nggak usah orang lain saja. Baru kita orang dia miskin. Dia nggak mobil bagi-bagikan. Itu karunia ini. Susah kalau dapat satu. Kalau misalnya pasangan terus satu nggak ngerti itu karunianya dia, itu susah loh. Ya. Tapi saya bersyukur saya nggak susah gitu ya, karena saya suka sekali berbagi. Pak Ferdi juga suka, tapi banyak juga gitu kan. Kadang-kadang ini saya bersyukur ya. Jadi kita saling menopang. Gitu. Ini baru orang tidak ada. Sudah bayangkan kita sampai sudah pensiun, ya udah itu aja Kak itu. Tapi mau bilang apa ya? Bagi saya banyak akhirnya wartawan yang jadi gitu loh, yang jadi biar orang sebikin rugi, orang sebikin apa nggak apa-apa, yang penting mereka jadi. Nah kalau misalnya hatinya nggak sama seperti kita, susah ya, misalnya pasangan atau itu, tapi jangan disusah-susahin, diklopin aja, mengerti saja. Oh iya, kenapa dia suka begini, karunianya dia itu, aku nggak punya karunia itu, kita mengerti. Oke, karunia aku ini, jadi pasangan mesti ngerti. Yang satu maunya gini karena karunia itu, ini maunya gini, lakukan ini karena karunia itu. Saling mensupport satu sama lain. Karena kita adalah tubuh Kristus, apalagi dalam jemaat. Oke. Kemudian menunjukkan kemurahan, ini hampir mirip dengan membagi-bagikan sesuatu. Di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 kita nggak usah baca ya. Di situ ada satu karunia lagi, yaitu karunia berbicara. Ya, Petrus mengatakan tentang ini karunianya adalah untuk berbicara. Jadi itu karunia berbicara. Oke.
di waktu yang agak sedikit ini ada di dalam Efesus 4 ayat 11. Kita akan lihat sini Efesus 4 ayat 11. Oke. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini masuk juga dalam karunia, ini juga masuk dalam jawatan. Ya. Di dalam karunia, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini kalau di bagian ini jawatan, bukan jabatan, ya. Jawatan. Karunia yang diberikan Tuhan secara khusus kepada beberapa orang yang diberikan kemampuan agak sedikit lebih karena mereka akan memimpin. Agak sedikit lebihnya bukan lebih hebat enggak, tapi harus lebih kuat di situ. Karena mereka akan menghadapi sesuatu yang lebih besar, bukan one by one atau satu orang per satu orang enggak. Mereka akan menghadapi banyak orang. Itu sebabnya ini agak sedikit bukan spesial tapi spesifik. Apalah namanya lah, saya nggak ngerti tentang ini. Ia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini lebih spesifik ya, bukan spesial ya. Semuanya spesial, nggak ada yang nggak satu. Ini karena ini lebih spesial, lebih spesifik dan ekstra, diberikan ekstra kekuatan karena ini akan berhadapan dengan orang banyak. Oke, yang pertama rasul. Saya nggak bisa, nanti saudara kan udah gambar Google, saudara bisa baca tentang rasul itu gimana karena di Alkitab. Contoh seorang rasul yang punya karunia dan juga panggilan sebagai seorang rasul dari 12 dan 13 tambah Paulus rasul, yang lainnya saya nggak tahu, tetapi yang memang rasul yang spesifikasinya itu rasul itu Paulus. Petrus juga rasul, itu diberikan oleh murid-murid Yesus ya, 12 rasul karena mereka akan diutus. Rasul itu seorang yang diutus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain yang berbeda dalam budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Hari ini kita akan kenal mereka sebagai seorang misionari. Kalau skopnya besar, misionari. Kalau skopnya kecil, ini pelayanan kepada suku yang berbeda dengan sukunya. Itu ruang lingkup yang lain. Atau ruang lingkup yang lainnya lagi adalah dia pergi di satu tempat menyelesaikan satu masalah di gereja. Kalau ini dalam lingkup gereja, masalah sini dia selesaikan, udah ketemu ini oke, dia pindah lagi ke satu tempat, dipanggil, bukan dia yang pindah, enggak. Tolong di situ ada masalah lagi, coba pergi ke sana, dia pergi lagi ke sana, kasih selesai sudah, oke sudah ada, kamu aja yang di sini enggak. Saya bukan di sini, saya akan ke tempat yang lain di mana dia suruh lagi. Oke di sini, oh sudah, oh ya di sini lagi. Saya ingat sekali saya berjalan-jalan seperti itu. Gereja Baptis, gereja GBI pertama di Gorontalo ada. Pertama, gereja GBI pertama ada itu. Gembalanya meninggal. Mereka ibadah cuma di satu tempat. Kemudian saya ke situ, Sosmedi tolong, ini sudah nggak ada DP gembala baru, bagaimana ya? Oh, baru bagaimana? Untung di gereja ini nggak ngikat saya harus, nggak boleh kesini, nggak kemana saja gitu. Jadi saya ke situ, kemudian saya nggak dijaminin apa-apa. Saya ke Manado, saya ketemu dengan Pak Adi Karo, itu GBI pertama di Gorontalo. Itu yang pertama. Saya ke Pak Adi Karo waktu itu ketua masih wilayah kali ya waktu itu, ya wilayah karena Gorontalo Manado. Pak Adi Karo maksudnya bukan Pak Adi Kalimus. Pak Adi, Om Adi saya panggil. Om Adi, ada satu gereja di Gorontalo, nggak ada, gembalanya sudah meninggal. Pak Adi nggak lihat di sana. Om Adi nggak lihat. Yang mana? Ada itu satu di situ. Oh, kasihan orang nggak ada beritanya. Baru
Dia mau minta ini. Kok nggak ada di mana dong? Ada di Pari, om ada dong. Ya enggak. Kita punya teman di Gorontalo. Dia bilang. Nanti dia tuh mau jadi gembala di situ. Oh iya dia juga adik, om adik. Iya, dia nama Baby. Saya bilang begitu sama mama, karena kita akrab. Masa Tuhan bicara sama kita begitu? Tapi Tuhan gak bicara sama saya. Saya bilang gitu sama mama. Bukan panggilan saya sama dia, kasih orang lain. Kita punya teman namanya Megi. Megi itu benar udah ada orang lain. Saya cuma mau datang sini minta om Adi tolong kirim. Akhirnya ada dikirim. Akhirnya mereka pindah jadi gereja baptis. Sama-sama dengan Pak Novi sekarang. Ya, itu cikal pertamanya itu mereka pertamanya dari sama-sama. Tiba-tiba ada lagi di tempat yang lain lagi. Baru habis itu saya di situ lagi. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti saya ini apa gitu. Ya, habis itu ada lagi. Akhirnya ada lagi. Seperti itu. Paulus, Petrus bilang, ngapain duduk di kelenteng? Orang Yunani semua penyembah berhala. Jangan makan makanan apa yang sudah dipersembahkan. Tapi Paulus ada di situ. Paulus makan bersama-sama dengan mereka. Dan Paulus menangkan mereka. Itu panggilan rasul. Habis itu, setelah itu, seperti firman Tuhan minggu lalu, Timotius dipercayakan Paulus untuk mengembalakan jemaat. Ya, baru Paulus ke sana kemari. Oke, kita tinggalkan itu. Kemudian Nabi. Kita kemarin minggu lalu saya ke tempatnya Pak Edi di Gili dengan suami, lalu ada Paul Chan menyebut dirinya Nabi ke 26 ya, 20 berapa? 6. Ada orang, apa itu enggak? Dia punya panggilan seorang nabi. Dia akan berani berbicara, dia nggak takut siapa-siapa. Dia nggak takut, pokoknya dia tidak takut. Kan dia menyampaikan pesan. Apa ini sesat nih atau gini ya? Terserah orang menilai apa. Saya sudah lihat semua, nggak semuanya sih. Saya sudah lihat, oh ya, ini jawatan. Ini berarti nggak ada dong nabi keberapa enggak? Tapi kita punya karunia. Kita punya karunia itu, oke. Jadi dia tidak dipikirkan, tapi dia berkata, kok dia bisa tahu tentang ini? Kok dia bisa tahu tentang ini? Karena karunia nabi. Memang karunia nabi. Kemudian ada juga karunia penginjil. Itu dalam Efesus 4 ayat 11. Penginjil. Penginjil itu cara khotbahnya beda dengan pengajar, dengan gembala, dengan nabi, dengan rasul. Beda cara khotbahnya. Saudara perhatikan, kalau dia itu seorang penginjil, dia akan pergi ke jalan-jalan, dia bicaranya tentang Yesus. Percaya Yesus, ayo terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begini, dia akan pergi lagi. Dia memang gak takut. Beda dengan nabi, dia akan menyampaikan satu pesan yang lebih dalam gitu ya. Tapi kalau penginjil, dia berbicara tentang keselamatan, tentang pertobatan. Kadang-kadang dia udah gak sadar yang sampingnya siapa, dia udah gak nanya, Kristen atau apa, kamu percaya Yesus ya? Kamu harus bertobat, dibaptis dan ini. Maaf Pak, saya Kristen. Oh, tapi karena semangat menginjilnya, ada yang begitu. Luar biasa, dia memiliki satu panggilan yang luar biasa. Dia akan berbicara, kita harus ini, itulah panggilannya. Dan Nabi nggak bisa bilang ini salah atau penginjil ini salah, enggak. Semuanya gunanya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Nah kalau semuanya Nabi, habis gereja. Tidak habis, karena dia menyampaikan pesan Tuhan untuk keras semuanya. Kalau Tuhan izinkan untuk ngomong, tapi akan ada di gembala. Ketika Nabi berkata begini, ada gembala. Gembala akan bilang ini, membalut yang luka karena Nabi ngomongnya keras. Akhirnya satu orang luka, gembala membalutnya. Itu karunianya menopangnya seperti itu. Oke. Panggilan yang gembala. Ya. Gembala selalu berbicara tentang
bagaimana kasih membalut yang luka itu. Dia nggak akan keluar dan menginjil di luar. Enggak. Misalnya ketemu dengan orang, ini Yesus itu begini, dia nggak begitu. Jadi kalau dia ketemu dengan orang lain, duduknya sama-sama, satu ngomong, kamu harus percaya itu karunia itu. Tapi gembala tidak begitu. Dia mau ikut dan itu nggak apa-apa. Mau dia dari daerah, mau dari dia agama apa, tapi dia ngomong, ini kalau Tuhan itu begini. Di dalam ibadah juga atau dalam berjumlah itu begitu. Karunia gembala, dia merawat, dia merangkul, dia menasihati, dia mengetahui mana tempat, oh ini cocoknya di sini, ini. Ada jawaban rangkap ya, ada yang punya karunia rangkap, ada yang gembala pengajar, ada yang gembala juga. Repotnya kalau gembala itu penginjil, ya susah kalau dia kesini, dia kesana kemari gitu kan. Baru dia cuma satu kali di dalam gereja, itu lebih bagus hands on. Panggilan itu bukan gembala, karena gembala dia ada di tempat, dia merawat. Jadi kalau misal dia kesana kemari, dia panggilan mungkin penginjil atau dia mungkin rasul, atau dia ngajar atau apa gitu. Tapi kalau gembala dia di tempat. Jadi kita mulai bukan belajar. Kira yang ini ya udah lebih bagus jangan disuruh pegang jemaat dia itu, karena dia kesana kemari. Ya kan? Tiba-tiba dia udah di sini, dia cuma ada di gereja itu cuma 1 minggu 1 kali. Misalnya 1 minggu 1 bulan 1 kali, ada kalinya 2 bulan 1 kali. Dia kesana kemari. Nggak tahu dia menginjil atau dia mungkin rasul, kita nggak tahu. Nah, kemudian pengajar, ya itu guru, itu jawatan. Jadi itu yang dia akan memberitahukan, dia akan mengajar doktrin. Ini tentang pendalaman iman kita. Kita harus berakar, kita harus tahu tentang ini dan itu. Kita harus tahu tentang ini. Dijabarkan semuanya secara rinci. Dan itu sangat baik sekali untuk pertumbuhan jemaat. Ya. Jadi ini tentang doktrin ini, tentang ini, tentang itu. Jadi untuk bertumbuh maka dibutuhkan seorang pengajar. Dan semuanya adalah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Setelah sedikit sekali yang saya bisa bagikan kepada kita semua di tempat ini, kita nggak tahu, saya nggak tahu apa panggilanmu, karuniamu apa, tapi dapatkan itu, dapatkan sehingga kita bisa maksimal. Dan ketika kita tahu atau kepada pasangan kita, ketika kita mungkin kita nggak tahu, mungkin pasangan kita atau orang di sekitar kita yang kasih tahu karuniamu ternyata ini ya, gitu. Ya. Misalnya suami istri berbeda, kalau sama ya bagus lah, bisa sama-sama ngerti, bisa sama-sama jalan. Kalau misalnya enggak, ternyata dia begini, aku begini, kamu begitu, sama saja, gitu. Bukan begitu ya, itu malah lagu. Aku begini, kamu begitu, kita satu di dalam sama-sama tubuh Kristus. Kita akan saling mensupport, kita akan saling menopang, gitu ya. Kita akan ini, ayo bergairah, semangat, kayak gini. Yang satu juga akan bilang, ayo semangat. Saya sama Pak Tadi begini. Jadi kalau saya berjalan kemana-mana, ya betul dia mensupport. Kenali dan temukan karunia yang Tuhan berikan padamu. Itu akan baik ya untuk dirimu, dan ketika kau kenal, kau juga bisa tahu orang lain, kau bisa menghargai orang lain dengan panggilan itu. Dan itu akan seperti dalam satu tubuh, di dalam tubuh kita semua berfungsi, masing-masing punya fungsi. Untuk apa? Untuk membangun. Untuk tujuannya membangun. Dan siapa yang dipermuliakan? Kepalanya yang dipermuliakan. Kaki nggak akan bilang, kaki kalau bukan aku kalian semua nggak bisa ngapa-ngapain. Tangan nggak bisa, kalau bukan saya kalian nggak bisa, kaki nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada. Tidak ada yang semuanya istimewa, semuanya akan berfungsi, dan nama Tuhan, kepala gereja yang akan dipermuliakan, yang memberikan karunia itu kepada kita. Amin. Temukan, kenali apa yang Tuhan